Kita mulai aja ya teman-teman PD kita hari ini. Nah, selamat malam teman-teman semuanya. Malam. Malam. Yang kameranya belum dibuka ya. Biar Yang kita ditutup bisa masih saling... malu, belum mandi. Oh iya. Ya kan? Nah. Barusan mandi toh. Nah, teman-teman sudah lama ya kita nggak ketemu secara online ya, teman-teman. Mungkin aku ketemu sama teman-teman beberapa yang melayani kebaktian di hari Minggu. Nah, terakhir kita ketemu waktu PD kita tanggal 11 Juli. Nah, gimana nih teman-teman kabarnya semuanya? Aku pengen dengar suaranya teman-teman satu-satu dari David deh. Weh. Yang baru nih ikut Zoom kita. Iya. Hai. Gimana David kabarnya? Sangat baik saya. Gak ada kendala saya. Masih sehat saya. Oh, masih sehat. Iya. Nathan kemana? Nathan itu ikut kerja dia. Dia ikut orang. Jualan pizza. Oh, Lu suruh ikut Yesus saja, jangan suruh ikut orang. Siap. Nanti saya sampaikan nanti ya. Ya, jangan lupa ya. Oke, Wita nih, gimana Wit? Kabarnya Wit? Baik, Kak. Baik, gimana sekolahnya Wita? Ya kayak biasanya sekolah online dari Zoom gitu. Oh, gitu. Oke, teman-teman, kita hari ini akan PD sama-sama dengan tema baik-baik saja yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Fajar. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya, teman-teman. Selamat malam Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kami melakukan kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan memulai persekutuan doa online ini Tuhan pada hari ini, Tuhan tolong Engkau sertai persekutuan doa hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wah, baru lihat juga Kak Aristin. Hai Kak Aristin. Halo. Kameranya nyalain dong, kita kan rindu Kak Aristin semua. Iya, benar. Nah, hai Halo. Kak, lama nggak ketemu ya. Ya, halo. Kayaknya tambah kurus nih. Nggak ada uang. Nah, teman-teman, sebelum itu nih aku mau tanya sama teman-teman, pernah nggak sih teman-teman ngalamin kekhawatiran gitu, terlebih kan pada situasi saat ini ya, yang benar-benar merubah segalanya. Pernah nggak sih teman-teman khawatir terhadap sesuatu? Karena aku pengen dengar suaranya teman-teman, jadi aku tanya satu-satu ya. Yang pertama, ini dulu deh, Gavin. Gimana Gavin? Gimana pertanyaannya berarti, Kak? Apakah saya baik-baik saja atau? Pernah nggak kamu mengalami suatu kekhawatiran gitu, terlebih di situasi yang seperti ini saat ini kan, yang pandemi gini terus jadi merubah semuanya? Ya, kalau saya sendiri ya khawatir ada ya, apalagi kan saya dalam hal ini saya mahasiswa semester tahun pertama gitu kan. Tahun pertama itu kan harusnya ya namanya dasar itu kan penting ya. Nah, di tahun-tahun kayak gini malah banyak yang nggak dapat gitu, malah online doang. Padahal saya vokasi basisnya praktek, tapi kok nggak bisa datang ke kampus gitu kan, malah susah. Itu sih kekhawatiran saya ya, kalau saya nggak terampil nanti kalau saya di dunia kerja di masa depan saya. Itu sih ya. Gitu. Terus Wita? Ya kalau misalnya khawatir tentang nilai juga kan bisa. Kalau online itu kan terbatas gitu waktunya, nggak bisa tanya nggak bisa tanya kayak di sekolah gitu. Takut nggak paham. Gitu. Ada lagi Wit?
Oh iya, selamat malam Pak Kuku, Kak Dito. Ya, selamat malam. Terus Kak Uli, Kak Uli. Aku udah lama nggak dengar suara Kak Uli. Halo, Hai Kak. khawatir ya? Iya. Jelas sih khawatir, banyak yang dikhawatirkan. Tapi ya, eh, gimana lagi? Oke, terus Kak Ira, sebelahnya Kak Uli. Pertanyaannya sama apa beda nih? Sama, semuanya sama kok Kak. Oh, alah gitu kan. Iya. Kak, suaranya kurang keras Kak. Oh, kurang keras. Heeh. Gak ada suaranya ya? Cuman Kak Ira kayak yang nggak ada suaranya. Iya. Suaranya nggak kedengeran Kak. Kita skip dulu aja ya teman-teman. Oh iya. Nanti baru ke Kak Ira lagi. Nah, gimana nih teman-teman? Pertanyaannya masih sama. Pernah nggak teman-teman merasakan kekhawatiran yang bikin teman-teman sampai takut gitu teman-teman? Dan apalagi itu ya seperti yang aku bilang tadi, terlebih di saat seperti ini, saat sekarang. Mungkin Kak Vena? Ya, ada sih khawatir, terutama tentang kesehatan kalau aku. Nggak dengar dah? Dengar kok. Terima kasih Kak Vena. Itu. Soalnya kan apa ya, Kak, kita kan yang muda-muda ini bisa aja jadi OTG gitu toh. OTG. Terus bisa aja kita itu kelihatannya baik-baik saja tapi ternyata membawa kayak gitu sih. Itu yang aku takutin sih, bagaimana kalau misalnya kayak kita tuh menularkan ke keluarga atau lagi ke orang tua sama anak kecil itu. Iya. Oke, terima kasih Kak Vena. Untung ya Selanjutnya beda rumah ya. Selanjutnya Kak Dito. Pertanyaannya apa tadi? Lupa. Pernah nggak merasakan suatu kekhawatiran yang mungkin bikin sampai takut, cemas, dan lain-lain gitu? Oh ya pernah sih. Ya sama kurang lebihnya sama Kak Vena di apalagi eh COVID ini kan juga udah 5 bulan lebih ya kalau nggak salah. Dan itu sangat mengganggu untuk apalagi kayak orang-orang yang kerja kayak saya sama teman-teman yang udah kerja itu kan sangat mengganggu aktivitas kita sehingga ya ada beberapa aktivitas pekerjaan yang bisa tertunda, terus ada yang bisa eh cancel, ya ada ketakutan-ketakutan yang gimana ya? Ah, ini corona bakal sampai kapan sih? Bakal kayak gini terus kapan berakhirnya? Ya bikin beberapa proyek-proyek ada jadi ya untuk income-nya juga berkurang gitu.
Ya itu sih kekhawatiran yang pernah dan mungkin sampai saat ini yang saya alami seperti itu. Udah Kak? Ya, terima kasih Kak Dito. Kak Ira gimana Kak? Mic-nya sudah bisa? Coba dilepas aja, Ra, nanti malah bisa. Dicopot Lepaskan, aja, Ira, nanti malah bisa. lepaskan. Lepaskan aja. Oke, Pak, dia yang jelek. Lainnya aja. Oh, ya udah. Oke. Oke, teman-teman. Jadi Alasan yang bagus. dari cerita beberapa teman-teman tadi ya, mungkin memang kita semua ya pernah pasti mengalami yang namanya kekhawatiran, bahkan bikin kita takut, kayak gitu ya teman-teman. Dan kita juga harus ingat dan kita juga nggak boleh lupa kalau misalnya Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada, dan juga Tuhan melingkupi kita dengan cinta kasih-Nya, dan juga Dia tidak akan pernah membiarkan kita untuk kita berjalan sendiri. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman yang akan dibawakan oleh Kak Fajar. Silakan Kak Fajar. Oh, udah langsung ya? Iya. Oke. Membawakan lagu Ya. mungkin Kak Fajar. Oh, jangan, itu Pak Martin aja. Sama Mas Nanda mungkin ya. Kalau saya langsung aja. Baik, teman-teman. Tadi udah dijelaskan sama Kak Nina ya. Tema kita malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, kita mohon bimbingan Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami masing-masing. Pada hari ini ya Tuhan, Engkau boleh perkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama hadir di dalam jaringan via Zoom ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang boleh memberkati setiap kami. Engkau boleh membuka telinga kami, mata kami, dan juga terutama hati kami ya Tuhan. Untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan kami sampaikan. Biarlah firman ini boleh tidak hanya kami dengarkan saja, tetapi kami boleh dengar-dengaran, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang boleh melihat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini dari awal hingga akhir nanti. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Malam hari ini saya diberi tema oleh si persekutuan ya. Temanya tadi apa ya? Kok saya lupa ya? Semua akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Ini temanya ini bukan kalimat tanya ya. Semua akan baik-baik saja, gitu ya. Tapi semua akan baik-baik saja. Titik. Nah, ini sungguh menarik ya, karena tema ini seakan-akan kalimat yang menenangkan gitu ya di situasi yang seperti ini begitu ya. Semua akan baik-baik saja. Wah, menenangkan. Tapi apakah dengan mendengarkan kata itu saja semua akan baik-baik saja itu kita bisa tenang? Nah, oleh karena itu saya diberikan bacaan dari si persekutuan dan menurut saya ini cukup menarik dan cukup nyambung juga gitu ya. Kita baca dari Mazmur 37. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya masing-masing. Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Ya. Mazmur 37 ayat 3 sampai yang ke-5 saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ya, cukup singkat pembacaan kita malam hari ini. Biarlah setiap orang yang boleh membacanya dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ya, tadi sudah ditanya ya sama Kak Nina ya, bagaimana kabarnya gitu ya. Ada yang menjawab ya baik-baik saja. Apakah takut dengan kondisi sekarang? Oh, tentu saja takut gitu ya. Ya siapa sih yang tidak takut di tengah-tengah situasi seperti ini begitu ya. Ada suatu penyakit yang di luar sana kita tidak tahu apakah itu akan hinggap di kita atau di keluarga kita atau di teman-teman kita, di lingkungan kita. Itu mungkin ada kekhawatiran di dalam diri kita. Tapi puji syukur tadi nggak ada yang bilang ini ya, apa tuh namanya, apakah baik-baik saja? Oh, maaf Kak, hati saya yang kurang baik. Nah, untung ya nggak ada yang bilang gitu ya. Jadi ini hatinya cukup baik semua ya. Oh, nggak ada yang jawab, berarti oke lah ya. Ya, puji Tuhan. Nah, kita akan sedikit mengupas tentang Mazmur 37 ayat 3-5, tapi ini bukan PA karena bukan porsi saya untuk membahas tentang ini, tapi hal yang cukup menarik yang bisa kita temukan di Mazmur 37 ayat 3-5. Saya akan share screen ya. Wow, gaya nih. Biar nggak kalah sama Mas Nanda ini. Ya. Dalam Mazmur 37 ayat 3-5, ya, kita bisa menemukan 7 kalimat imperatif di sini. Nah, saudara-saudara tahu apa kalimat imperatif? Ya, saya mau tanya dulu nih, mungkin sudah ada yang tahu. Kalau Mas Nanda jangan jawab ya. Apa itu kalimat imperatif? Saya juga apa ya baru tahu beberapa akhir ini sih kalimat imperatif itu apa. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung unsur perintah, gitu ya. Jadi kita tahu dalam Mazmur ini kebanyakan berupa doa atau ucapan syukur, gitu ya, yang menggambarkan suasana penulis Mazmur ini, gitu ya. Tapi dalam Mazmur 37 ayat 3-5 ini adalah kalimat imperatif, kalimat yang mengandung unsur perintah. Nah, apa saja yang terkandung di dalamnya? Itu yang pertama, ayat 3a, kita bisa baca ya, ada kalimat percayalah kepada Tuhan. Nah, di tengah situasi seperti ini, Mazmur 37 ayat 3-5, ini adalah apa ya, semacam hal-hal atau perintah yang bisa kita lakukan gitu ya. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Nah, otomatis kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, ya kita harus percaya kepada Tuhan bahwa semua akan baik-baik saja, gitu ya. Karena Tuhan digambarkan kalau di Mazmur itu Tuhan adalah bentengku, kekuatanku, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemahku, tempat di mana aku berdiam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, lakukanlah yang baik. Gitu ya. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Nah, percaya kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, ini tentunya terkait gitu ya. Karena sebagai orang yang percaya, ketika kita hanya mengaku percaya saja tetapi kita tidak melakukan segala hal yang baik gitu ya, dalam arti perbuatan kita, bagaimana kita mewujudkan rasa iman dan percaya kita, itu sama saja dengan sia-sia gitu ya. Kemudian yang ketiga, diamlah. Nah, maksudnya apa nih diamlah? Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri.
dan berlakulah setia. Kalau saya boleh pahami, diamlah di negeri dan berlakulah setia ini mengingatkan kita bahwa dengan percaya dan berbuat baik, kita sudah istilahnya berada di posisi yang tepat gitu ya. Nah, kadang berlakulah setia ini, terkadang banyak kita yang ya seringkali tidak setia begitu ya. Seringkali dari kita mengaku percaya, berbuat baik, tetapi dalam kehidupan kita seringkali kita jatuh atau malah keluar dari jalur gitu ya. Nah, kita tahu bahwa dengan percaya dan berbuat baik itu harus dilakukan, tapi terkadang kita susah menghidupi, gitu ya. Apalagi setia gitu ya. Nah, ini yang perlu kita asah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, terutama di dalam rutinitas kehidupan kita yang dimana kita orang lain tidak mengetahui bagaimana rutinitas kehidupan kita atau saat kita sendiri apa yang kita lakukan. Apakah kita diam di negeri yang tadi dibilang ya dan berlakulah setia, apakah kita sudah berlaku setia dan apa ya istilahnya ya berdiam kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan gitu ya. Nah, berikutnya yang kelima, berlakulah setia dan bergembiralah. Kita bisa baca di ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Gitu ya. Bergembira ini adalah sesuatu yang mungkin lebih sulit kita lakukan. Terutama jika posisi kita sedang marah, sedang jengkel, sedang tidak mood gitu ya, sedang merasa khawatir, mungkin pernah dikecewakan, patah hati, dan lain sebagainya. Justru dalam kondisi-kondisi seperti itu, kita sedang diuji nih. Ya. Bergembiralah mungkin bisa dikaitkan dengan rasa syukur kita kepada Tuhan. Apa yang kita terima dalam kehidupan kita, apakah kita sudah bergembira dan bersyukur bahwa ada segala sesuatu yang indah di balik itu semua, gitu ya. Dan juga bergembira ini, kalau katanya Pak Yonas ya, yang sering kali diucapkan ya, hati yang gembira adalah obat, gitu ya. Nah, di situasi yang seperti ini, mungkin hati yang gembira itu, kalau kata orang medis itu, imun yang kuat, gitu ya. Nah, dengan bergembira, ini sebenarnya juga di sisi lain, selain baik bagi tubuh kita, begitu ya, bergembira ini juga dapat menjadi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, gitu ya. Kalau orang lain melihat kita merungut, bersungut-sungut, gitu ya, wah ini lagi ngapain nih ya, sedang apa ini ya, apa punya masalah apa dan lain sebagainya, itu bisa mengeluarkan apa ya hal yang negatif gitu ya. Kita bisa menularkan hal negatif. Tapi berbeda ketika kita menunjukkan rasa syukur, kita bergembira. Nah, orang lain akan melihatnya sebagai sesuatu yang, wah, ini kondisi seperti ini, gitu ya. Lagi kesusahan, lagi apa kok? Apa orang Kristen ini kok wajahnya terus bergembira, begitu ya. Meskipun kita tidak tahu ya, kehidupan pribadi lepas pribadi bagaimana. Apakah dia sudah bermasalah atau tidak? Tetapi bergembira ini adalah sesuatu hal yang positif yang bisa kita tularkan tanpa kita harus bicara. Gitu. Lanjut lagi yang keenam. Ini ayatnya yang kelima, kalimat perintah yang keenam yaitu serahkanlah. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, yang pertama kita sudah percaya. Kita sudah lakukan yang baik, kita berdiam di hadirat Tuhan, kita berlaku setia, kita menunjukkan rasa syukur dengan bergembira, kemudian kita menyerahkan. Menyerahkan dalam artian
Kita tidak lepas tangan gitu ya. Tetapi keberserahan ini adalah cara di mana kita menunjukkan bahwa segala sesuatu yang boleh kita lalui, segala sesuatu yang bisa kita tuntaskan gitu ya, kita selesaikan, itu semua bukan dari kekuatan kita, tetapi Tuhan yang menyertai, karena di dalam kelemahan, di dalam kekhawatiran kita menyerahkan gitu ya. Kita terus berkomunikasi kepada Tuhan. Dalam artian kita tidak menyombongkan diri, kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, gitu ya. Serahkanlah kepada Tuhan. Nah, yang terakhir sama dengan yang pertama, percayalah. Kayaknya yang kelima B, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ya. Jadi di dalam Mazmur 37 ayat 3-5 ini kita bisa lihat ada 7 kalimat imperatif yang mungkin bisa kita lakukan gitu ya, yang mungkin bisa atau wajib kita lakukan supaya kita mendapat kekuatan gitu ya. Nah, saya dapat inspirasi dari si pengurus gitu ya. Salah satunya adalah dari tokoh ini. Tokoh ini adalah seorang mistikus perempuan. Nah, mistikus ini bukan mistikus ya, tapi mistikus ini semacam paham yang diajarkan secara tersembunyi begitu ya. Mungkin nanti Mas Nanda bisa menambahkan ya. Mistikus gitu ya. Mungkin kenapa ada hadirnya seorang mistikus itu biasanya ada paham-paham tertentu yang mungkin di mana kita sulit menerima di waktu itu, kemudian ada paham-paham yang dihayati secara pribadi dan itu menjadi diyakini oleh orang lain bahwa itu mempunyai kebenaran gitu ya. Nah, ini ada seorang mistikus perempuan dari Inggris. Dia menulis dia lahir tahun 1342 sampai 1416. Ini lahir pada abad ke-14. Dia menulis suatu buku yang berjudul Revelations of Divine Love. Ya, Revelation of Divine Love. Ini buku pendamaian Allah dengan manusia. Itu dia menggambarkan seperti seorang hamba yang jatuh dengan tuannya yang murah hati. Nah, dia adalah Julian of Norwich. Ya, mungkin sedikit bercerita tentang latar belakang Julian of Norwich. Ya, dia lahir di abad ke-14 ya. Waktu itu banyak terjadi istilahnya kalau kita mendengar the Black Death gitu ya. The Black Death itu kematian yang secara wabah juga ya. Wabah juga di abad ke-14 waktu itu, dan itu adalah salah satu hal yang ditakuti oleh negara di Eropa waktu itu. Terjadi pada waktu perang juga, jadi di dalam situasi yang perang, kemudian ada muncul Black Death itu. Nah, abad tersebut si Julian ini lahir, dan kemudian di dalam kehidupannya banyak sekali dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan gitu ya. Di dalam bukunya dari perjalanan hidupnya gitu ya, ada salah satu cerita yang dia sebutkan bahwa di usia ke-30 dia mengalami sakit yang sangat serius gitu ya, sangat parah, dan malah seorang pastor ingin mendoakan dia gitu ya, dalam artian
mendoakan supaya ya ini harapan terakhir begitu ya. Tetapi di dalam ketakutannya akan kematian ini, dia justru melihat ada hal-hal yang memberikan dia kekuatan gitu ya. Dia mendapat, ya kalau dia bilang itu dia mendapat visi dari Tuhan gitu ya, tentang bagaimana Tuhan yang disalib, kemudian bagaimana keberserahan Tuhan gitu ya. Nah, di dalam pengalaman hidupnya itu, dia akhirnya menulis buku gitu ya, Divine of Love itu tadi, dan di situ dia menemukan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati begitu ya, Tuhan yang maha penolong. Mungkin saya bisa menceritakan sedikit review dari buku itu begitu ya. Jadi buku itu menceritakan ada salah satu hamba dari seorang tuan, gitu ya. Dia bekerja sangat rajin, kemudian ya dengan penuh semangat gitu ya. Kemudian sang hamba ini jatuh ke dalam sebuah parit yang dalam gitu ya. Dan kemudian hambanya ini dia mengalami kesakitan dan kemudian dia takut kalau tuannya itu marah kepada si hamba ini gitu ya. Dia takut kalau jangan-jangan aku tidak becus dalam bekerja, aku tidak berhati-hati gitu ya. Jadi ada rasa khawatir dalam dirinya bahwa tuannya itu akan marah gitu kepada dirinya. Tetapi yang terjadi adalah tuannya itu justru menyelamatkan dia. Gitu ya. Jadi si tuannya itu justru menyelamatkan dia, kemudian tuannya ini tidak marah dan mau mengampuni dia. Nah, dalam cerita ini, si hamba itu adalah sosok manusia begitu ya, sosok manusia yang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kekhawatiran, jatuh ke dalam mungkin rasa khawatir, rasa ingin putus asa begitu ya, rasa mungkin sudah kehilangan harapan. Itu yang digambarkan dalam sosok seorang hamba yang jatuh ke dalam parit itu tadi. Nah, sosok tuannya itu adalah pastinya sosok Tuhan. Digambarkan, diceritakan sosok Tuhan ini adalah Tuhan Yesus gitu ya. Soalnya Tuhan Yesus yang lembut, penuh belas kasih, sosok yang ramah gitu ya, yang mau turun untuk menyelamatkan. Nah, dalam buku tersebut sesuatu quote yang bisa kita ambil untuk kita korelasikan dengan tema kita pada malam hari ini adalah ada suatu quote yang bernama all shall be well and all shall be well and all manners of things shall be well. Nah, shall be well gitu ya. Semua akan baik-baik saja karena ada kekuatan kasih dari Tuhan yang senantiasa memperlakukan kita seperti Tuhan yang baik dan ramah dan lembut yang tidak akan membiarkan kita binasa. Gitu ya. Kadang ya mungkin ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana kita atau harapan-harapan kita yang terkadang itu membuat kita terlalu berpikir kemudian masa sakit hati dan lain sebagainya. Dan juga terutama di dalam kondisi seperti saat ini ada kekhawatiran yang mungkin kekhawatiran yang sangat luar biasa di mana kita akhirnya sampai
mungkin merubah hidup kita, begitu ya. Ada hal-hal yang kita sulit menerima, gitu ya, sulit menghadapi situasi seperti saat ini, gitu ya. Nah ini yang saya dapat pada malam kemarin waktu ada PA dengan Pendeta Martin. Nah ini teman-teman pemuda banyak yang nggak ikut ya. Sebenarnya it's okay sih kalau teman-teman pemuda ikut ya. Tapi saya sempat lihat Gavin juga, lihat lengannya Gavin. Saya rasa Gavin mengikuti juga ini. Ya ini apa namanya salah satu slide yang diberikan oleh Pendeta Martin gitu ya. Mengapa malapetaka diizinkan gitu ya? Kita oke-oke aja sih untuk bilang bahwa malapetaka diizinkan itu untuk membuktikan sesuatu gitu ya. Wah itu hanya ilusi gitu ya. Oh itu untuk menunjukkan kefanaan kita sebagai manusia. Atau ada juga yang bilang, wah ini tuh alam itu yang membalas manusia karena manusia tidak memperlakukan alam sebagaimana mestinya begitu ya. Di mana Tuhan itu sebenarnya menciptakan kita untuk memelihara alam dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang berpikir pendisiplinan ini untuk supaya kita menjadi orang Kristen yang setia itu tadi ya. Terus kemudian pewahyuan, wah ini ada yang bilang pewahyuan, oh di sini sudah istilahnya sudah digariskan oleh Tuhan bahwa ini semuanya akan terjadi dan kita tidak tahu, mungkin sebentar lagi Tuhan akan hadir dan sebagainya. Dan juga bilang misteri, kita tidak tahu di balik malapetaka yang terjadi ini apakah ini suatu misteri ilahi yang tidak bisa kita ketahui gitu ya. Terus kemudian ada yang bilang bahwa di balik penderitaan itu pasti ada maknanya dan lain sebagainya. Nah, saya juga bertanya nih, apakah dengan kondisi-kondisi seperti saat ini, apakah itu merubah kebiasaan kita? Ya, mungkin kita bisa menjawab, ya ada sih kebiasaan yang kita rubah gitu ya. Terus apakah itu merubah kehidupan kita? Bisa ya, bisa tidak. Apakah itu merubah kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan? Nah, ini tentu saja tidak ya. Justru dengan kondisi saat ini itu justru semakin kita percaya kepada Tuhan dan kita semakin mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Apakah itu merubah tujuan hidup kita? Ya, itu silakan dijawab sendiri ya, teman-teman. Nah, satu hal yang menarik yang saya dapat dari PA kemarin itu ya, karena sebenarnya kalau menurut saya sih cukup nyambung juga gitu ya. Sebenarnya dari tokoh-tokoh Alkitab pun juga Mazmur yang kita baca dari Kejadian hingga nanti Wahyu itu siapa tokoh utama dalam Alkitab gitu ya? Siapa tokoh utama dalam Alkitab? Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau berpendapat sambil saya pengen tahu sih, pengen komunikasi kepada teman-teman. Ya, saya pengen tidak saya tunjuk deh siapa yang ingin berbicara. Siapa sih tokoh utama dalam Alkitab? Kalau kemarin kita membaca tentang Ayub gitu ya. Siapa tokoh utama dalam kitab Ayub? Dalam ini apa namanya? Tentang Ayub gitu ya. Ada yang menjawab ya Ayub. Ya. Kalau dalam Matius ada yang mau menjawab? David. Tuhan David ini sebenarnya kayak wah, lo Gavin soalnya kemarin sudah ngikut ya. ya kita semua tahu ya tokoh utama dalam Alkitab ini adalah Tuhan gitu ya.
Jadi mengapa tokoh utama dalam Alkitab ini Tuhan? Kok bukan kalau Ayub ya Ayub, kalau Esther mungkin Esther gitu ya, kalau Mazmur mungkin Daud dan sebagainya. Tetapi tokoh utama dalam Alkitab ini adalah Tuhan, gitu ya. Pun juga dalam kehidupan kita, gitu ya. Kalau saya pernah ini mestinya saya punya slide gitu ya, slide tentang bagaimana Alkitab dari Kejadian hingga sampai nanti Wahyu dikorelasikan dengan kehidupan kita, begitu ya. Diceritakan bahwa Alkitab ini adalah buku yang apa ya, buku yang hidup gitu ya. Dalam artian buku ini akan terus kita kenang sepanjang masa begitu ya. Dari Kejadian di mana Tuhan menyertai Abraham, kemudian Tuhan menyertai Nuh, kemudian dalam keturunan Nuh, kemudian Tuhan berkat-berkatnya hingga kepada Daud dan lain sebagainya. Nah, kemudian Tuhan berhenti, kemudian apakah tidak ada Tuhan sama sekali? Ternyata tidak. Justru Tuhan kemudian turun gitu ya, menjadi manusia, yaitu dalam diri Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan hal-hal kasih dan lain sebagainya, sampai akhirnya berhenti di Wahyu. Nah, apakah itu berhenti sampai itu saja? Ternyata tidak. Itu berlanjut hingga kehidupan kita yang sekarang, gitu ya. Justru kita yang mengisi kelanjutan dari kitab-kitab itu tadi, gitu ya. Kita yang meneruskan perjuangan-perjuangan dari tokoh-tokoh Alkitab itu. Dan tokoh utamanya adalah Tuhan, gitu ya. Kalau Mas Nanda bilang, ya hidup ini bukan waktu itu ya, antroposentris gitu ya. Antroposentris ya lumayan lah tahu sedikit ya. Jadi hidup ini itu bukan melulu tentang diri manusia, tetapi teosentris gitu ya. Artinya hidup kita itu berpusat kepada Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang kita sembah. Nah, sekarang kita tahu ya bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi itu bukan melulu karena karena itu berpusat pada manusia begitu ya. Kalau boleh sharing gitu ya, saya di awal pernikahan gitu ya. Nah, ini jujur saja, mumpung nggak ada Kak Yunita di sini. Di awal pernikahan 5 tahun itu kan masa YouTube loh tapi Kak. Waduh, masa YouTube ya? Oh, oke ya, Kak. Ya, skip aja lah ya. Disensor tit. Enggak masalah. Ini adalah wajar sih dan menurut saya semua orang pasti mengalaminya begitu ya. Mungkin teman-teman di sini belum menuju ke sana, tapi ini adalah pengalaman spiritual yang boleh saya bagikan, yaitu saya itu pernah berpikir seperti ini. Ketika usia pernikahan 5 tahun ini kan memang usia-usia yang rawan gitu ya katanya ya. Sering terjadi pertengkaran gitu ya. Di mana kita juga saling mulai memahami, mulai mengerti kelemahan pasangan kita begitu ya. Sehingga seringkali ketika ada pasangan kita yang mungkin itu kita tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu seringkali kita marah dan mungkin ada beda pendapat sehingga itu terjadi pertengkaran gitu ya. Nah, saya dulu sempat berpikir gini, apakah dalam hidup ini saya ini istilahnya hidupku ini hanya untuk Tuhan gitu ya. Dan aku hidup ya wis aku untuk memuliakan Tuhan gitu ya. Wis terserah istriku mau ngapain apa-apa, mungkin istriku ini adalah hanya sebagian kecil dari perjalanan hidupku gitu ya. Sehingga di situ saya berpikir bahwa ini adalah tentang diriku gitu ya. Ini adalah tentang diriku dan
dan Tuhan saja, gitu ya. Saya tidak peduli orang lain bagaimana, yang penting saya boleh berjalan dengan Tuhan, saya mendoakan orang lain juga sebenarnya, tetapi ya yang penting saya hidup bersama dengan Tuhan saja, gitu ya. Yang penting saya setia. Tetapi dalam perjalanannya saya kemudian berefleksi ulang, gitu ya. Apakah pemikiran saya ini benar seperti itu, gitu ya. Kalau saya meyakini bahwa pemikiran saya yang seperti itu, saya sempat salah, gitu ya. Karena kalau saya berpikir seperti itu, saya berpikir hanya diri saya secara pribadi, begitu ya. Bukan apakah ini yang Tuhan mau, gitu ya. Karena di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari hubungan kita dengan orang lain, gitu ya. Hubungan kita dengan Tuhan, oke, tetapi hubungan dengan orang lain kita coba berrelasi dengan baik. Sehingga ya itu tadi, kalau kita hanya berpikir bahwa wah itu semua hanya untuk diriku saja, kemudian kita tidak peduli dengan orang lain, jadi apa yang diteladankan oleh Kristus ya itu menjadi sesuatu hal yang sia-sia, gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Kristus sendiri boleh datang, gitu, datang untuk mengasihi, untuk menunjukkan kelembutan, gitu ya, kesabaran, keramahan, gitu ya. Dan itu tidak bisa kita lakukan tanpa orang lain. Tapi kita perlu orang lain, bukan untuk menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian kita menunjukkan bahwa ini loh, aku orang Kristen yang sungguh-sungguh itu seperti ini. Bukan seperti itu, tetapi kita hadir di dunia ini, gitu ya. Kita hadir di dunia ini, kita masing-masing punya maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita masing-masing. Itu pribadi lepas pribadi berbeda, gitu ya. Tetapi Tuhan menginginkan kita, Tuhan meneladankan kita, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus, bahwa ya kita harus mengasihi orang lain, gitu ya. Kita ya kalau dalam Alkitab seringkali kita menyebutkan bahwa hidup kita adalah kitab yang terbuka yang dibaca sesama kita, gitu ya. Kita berdampak kepada orang lain, kita saling menyapa satu dengan yang lain, gitu ya. Sehingga ketika ada rekan-rekan kita atau ada mungkin dalam diri kita, gitu ya, kita punya permasalahan atau lain sebagainya, itu Tuhan hadir melalui ya rekan-rekan kita, gitu ya. Tuhan hadir mungkin melalui kita yang mungkin kita tidak sengaja menanyakan kabar kepada rekan kita, bagaimana kabarmu, gitu ya. Ternyata rekan kita mungkin kabarnya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Nah, disitulah melalui sapaan yang sederhana itu Tuhan mungkin menjadikan kita berkat bagi rekan-rekan kita atau orang lain. Ya, jadi apakah semua akan baik-baik saja? Ya, semua akan baik-baik saja. Karena kita semua tahu bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan terhadap kita. Kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Dengan adanya situasi seperti ini, seharusnya kita menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih setia, gitu ya, dan punya pengharapan kepada Tuhan. Saya sempat merenung begini ya, rekan-rekan. Apakah dalam situasi seperti ini adalah hal yang sesuatu yang luar biasa sih dalam kehidupan? Ya mungkin sesuatu yang besar, gitu ya. Tetapi dengan adanya kondisi seperti ini ya, mungkin dengan COVID, dengan kondisi kita yang mungkin sedang down, kondisi kita sedang kecewa atau dan lain sebagainya,
Tuhan itu tetap menginginkan kita untuk kita istilahnya menjadi berkat kok gitu ya. Tujuan hidup kita adalah satu gitu. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, tujuan kita tetap satu, yaitu kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita boleh ada di dunia ini, gitu ya, kita boleh menjadi berkat, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya tujuan kita itu tetap sama begitu ya. Itu tidak akan merubah arah kita begitu ya. Jadi rekan-rekan, mari dengan Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 tadi ya, kita semua sudah baca, ada 7 kalimat imperatif yang boleh kita lakukan, yang selalu mengingatkan kita, dan ya semua akan baik-baik saja gitu ya. Ya, kita percaya, kita melakukan yang baik, dengan itu kita berdiam di negeri yang Tuhan kehendaki, dan kita setia. Lakukanlah itu dengan gembira, dan serahkanlah itu semuanya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita, dan semua akan baik-baik saja. Ya, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Mungkin ada sharing atau apa yang mau ditanyakan. Kalau saya tidak bisa menjawab, nah di sini ada Kak Nanda dan Pak Kuko yang bisa membantu saya menjawab. Silakan, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan. Kak Nanda jangan tanya ya. Kok kayaknya berpikir mau tanya gitu, aduh, ngeri kalau nanya. Kak Samuel mau tanya nggak, Kak Samuel? Waduh, ya boleh. Tanya apa ya? Loh, kalau nggak ada yang ditanyakan, jangan ditanyakan loh ya. Ya, mungkin ya, silakan. Kadang kan kita hidup itu kayak kita udah apa istilahnya gak pernah kayak ngakuan kejahatan, atau bahkan mungkin kayak kita lebih ke melayani Tuhan, atau ya pokoknya berbuat baik lah. Tapi kenapa kok malah apa ya istilahnya kadang itu orang-orang yang seperti itu malah kayak lebih sering dapat kayak apa ya kayak masalah atau cobaan gitu daripada orang yang nggak pernah apa namanya kayak nggak pernah memikirkan orang lain, atau mungkin bahkan kayak lebih berlaku jahat ya. Jadi kayak dia itu hidup seenaknya sendiri itu kok malah kayaknya sepertinya nggak lebih banyak masalah daripada kita yang apa kayak lebih berlaku setia gitu Kak. Itu kadang saya bingungnya di situ kadang. Jadi kayak lebih kenapa kok bisa kita itu lebih dapat istilahnya cobaan lebih berat daripada orang-orang yang istilahnya itu gak mengenal Tuhan gitu Kak. Itu aja sih. Ya, oke Samuel. Nah, pertanyaan seperti ini sebenarnya sudah dijawab di dalam PA kemarin ya. Untungnya saya kemarin ikut PA kemarin ya. Jadi saya bisa menjawab, dan mungkin Kak Nanda bisa mungkin menambahkan ya. Jadi mengapa hidup kita itu mungkin hidup kita sudah berpikir bahwa oh kita sudah melakukan hal yang benar gitu ya di hadapan Tuhan. Sedangkan orang lain mungkin ada yang mungkin hidupnya nggak menyenangkan, tapi kok lempeng-lempeng aja gitu ya. Sedangkan kita mungkin yang sudah berusaha supaya kita
berbuat baik, ternyata kok malah dapat pencobaan gitu ya. Nah, dalam slide yang saya share ini, gitu ya, mengapa malapetaka diizinkan? Nah, ini Pandera Mati sudah menyebutkan bahwa it's okay manusia berpikir bahwa segala sesuatu malapetaka itu diizinkan karena membuktikan sesuatu dan lain sebagainya. Mungkin kalau itu bisa di arah pendisiplinan gitu ya. Mungkin kalau kita menghayatinya sebagai orang yang percaya bahwa oh ini mungkin cara Tuhan supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Atau nomor 8, di balik penderitaan pasti ada maknanya gitu ya. Pasti ada sesuatu yang kita apa namanya? Yang boleh kita ambil gitu ya. Ada sesuatu positif yang boleh kita ambil. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa dalam hidup kita itu bukan ini ya, kalau saya kutip kata Mas Nanda gitu ya, kalimat Mas Nanda, ujian itu bukan bahasa manusia begitu ya Mas Nanda ya. Bukan bahasa manusia, tetapi apa? Mungkin waktu itu saya kurang jelas. Minta bantuan Mas Nanda. Oh iya, sedikit. Ujian itu adalah cara manusia menganggap hidupnya itu ujian atau cobaan. Kalau Tuhan memberi peristiwa, ya peristiwa saja. Tinggal kita memaknainya bagaimana. Kita dihukum, kita diuji, atau kita justru dipercaya untuk boleh menangani sebuah peristiwa, ya monggo, kita pilih untuk menganggap yang mana saja. Jadi kalau kita sedang menanggung sesuatu, tinggal kita pilih satu sisinya saja. Ini yang baik atau yang buruk. Itu aja. Iya. Terima kasih Mas Nanda. Ya, begitu Samuel. Bahwa mungkin kita menghayatinya seperti itu begitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Apakah itu menjadi cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita gitu ya? Apakah di balik itu ada sesuatu hal yang boleh kita ambil? Nah, itu yang menjadikan kita itu menjadi semakin kita berserah kepada Tuhan, dalam artian kita akan berdiam, kita merenung, kita mencoba berdoa kepada Tuhan, gitu, mencari tahu apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidupku gitu ya. Tetapi jangan kita berpikir bahwa oh orang lain nih yang lebih ini aja kok nggak kena gitu ya, kok aku yang gini-gini nggak malah kena. Nah, mungkin ada pemikiran seperti itu ya, itu yang harus kita hilangkan gitu ya. Karena Tuhan itu pasti punya maksud tertentu dalam hidup kita dan itu akan luar biasa ketika kita menghayati, ya, menghayati lebih dalam gitu ya. Kita berkomunikasi Tuhan dengan lebih intens melalui doa dan melalui perbuatan. Mungkin kita bisa, kalau kita merasa ada kekhawatiran yang lebih dan kita mungkin tidak kuat menanggung, ya kita ikut melibatkan orang tua, mungkin sama-sama berdoa gitu ya, atau ya ada sahabat atau teman yang ingin kita libatkan untuk ayo kita berdoa bersama-sama. Itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa gitu ya. Itu akan menjadi nantinya akan menjadi suatu kesaksian yang indah gitu ya, jika kita bisa melalui segala hal yang mungkin tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup kita. Itu sih, semoga itu menjawab ya. Ya. Oh ya, mungkin ada satu sharing lagi yang boleh saya sampaikan gitu ya. Saya dulu itu pernah ditanya sama salah satu rekan pemuda yang ada di sini gitu ya. Jadi ada salah satu yang ikut Zoom ini dulu sempat tanya kepada saya, Kak, kok aku lihat Kak Fajar ini kok kelihatannya nggak ada masalah ya, hidupnya kok kelihatannya enak banget gitu ya. Nah, saya tadi kan sudah sharing ya, saya juga punya masalah begitu ya, tapi mungkin karena dengan
bergembira gitu ya dengan syukur, ya mungkin orang lain tidak melihatnya gitu ya. Nah, ya ini ya saya sih bersyukur gitu ya ada orang lain yang melihatnya seperti itu. Tetapi kita sendiri pribadi kita lepas pribadi pasti punya masalah yang dimana kita tidak menceritakan kepada orang lain. Tetapi hidup ini bukan hanya melulu tentang kita, gitu ya. Bagaimana cara kita boleh menjadi berkat. Nah, itu yang menurut saya itu menjadi tujuan hidup saya, gitu ya. Dan itu tidak akan terpengaruhi oleh kondisi apapun. Sedangkan kalau teman-teman, ya tujuan hidup teman-teman apa, ya itu silakan dihidupi bersama dengan Tuhan. Kalau itu bisa istilahnya menjadikan berkat dan berdampak bagi orang lain, gitu ya, menularkan energi yang positif, ya silakan itu terus dilakukan dengan sukacita dan setia. Gitu. Silakan, mungkin ada yang mau sharing mungkin. Ya. Mungkin tadi belum sempat sharing. Kalau tidak ada, kita bisa menutup dalam doa ya. Ya. Mari rekan-rekan kita tutup dalam doa perenungan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembali diingatkan ya Tuhan, untuk kami boleh percaya kepada Tuhan, kami berbuat yang baik, kami boleh berdiam diri dan setia kepadamu. Tetapi ya Tuhan, kadangkala ketika kami melalui hidup kami, ada hal-hal yang kami tidak kuat menanggungnya. Izinkanlah ya Tuhan kami untuk sejenak berdiam diri, kami menyerahkan beban kami kepadamu ya Tuhan. Jika kami punya suatu masalah, punya suatu beban yang terjadi dalam hidup kami, hal sekecil apapun ya Tuhan, kalau kami tidak menyerahkan kepadamu, kami takut itu akan menjadi suatu yang besar, yang nantinya tidak akan kami mampu untuk menanggungnya ya Tuhan. Melalui tangan-Mu ya Tuhan yang boleh menolong kami, melalui sapaan-Mu yang lembut ya Tuhan, kami serahkan beban kami, kekhawatiran kami, hal-hal yang membuat kami takut ya Tuhan, hal-hal yang membuat kami nekat untuk berbuat sesuatu yang menjauhkan kami daripada-Mu ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami sudah melakukannya. Ampunilah kami ya Tuhan jika kami tidak berjalan di jalan seperti yang Engkau tetapkan ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami boleh kembali. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengan kerendahan hati kami mohon kepadamu. Untuk kami boleh Engkau ingatkan kembali, Engkau segarkan kembali ya Tuhan iman dan percaya kami. Sehingga di dalam kondisi apapun, biarlah itu menjadikan kami pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, yang boleh setia untuk berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah setiap apa yang kami dengar, kami lihat pun juga kami
sharingkan, apa yang kami utarakan, pun juga apa yang kami pikirkan dalam hati kami, itu semua Tuhan sendiri yang mengetahuinya ya Tuhan. Dan Kau boleh menjawab segala hal yang menjadi pergumulan kami, segala hal yang boleh kami cita-citakan ke depan ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa semua akan baik-baik saja, karena kami menyerahkan itu semua kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan ya Tuhan. Bahwa kami yakin dan percaya semuanya ini Tuhan yang mengaturnya, Tuhan yang sudah berada di depan kami, untuk Tuhan boleh menunggu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, aktivitas kami berikutnya ya Tuhan. Ajarlah kami untuk rendah hati, selalu bersyukur, dan kami boleh terus berjalan bersamamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya serahkan kembali ke Nina. Terima kasih Kak Fajar untuk firman yang telah disampaikan pada persekutuan doa pada hari ini. Sekarang tiba saatnya kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Doa syafaatnya akan terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk firman yang telah disampaikan pada hari ini, dan Kak Fajar yang telah menyampaikan firman, saya minta tolong Risma. Yang kedua, untuk teman-teman yang sedang sakit, sedang dalam pergumulan, dan teman-teman yang ulang tahun pada bulan ini, saya minta tolong Kak Samuel. Yang ketiga, untuk bangsa dan negara, saya minta tolong Kak Dito. Silakan teman-teman. Ya, mari teman-teman kita satu dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kami ucapkan terima kasih karena sampai hari ini ya Tuhan, Kau masih menyertai kami, menjaga kami, dan akhirnya kami dapat berkumpul ya Tuhan, bersama-sama ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, belajar dan merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya renungan yang telah dibawakan Kak Fajar ya Tuhan, dapat mengingatkan kami kembali dan makin menguatkan kami bahwa pengharapan hanya ada di dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Kak Fajar ya Tuhan, untuk Kak Fajar dan keluarga ya Tuhan, kesehatannya, pergumulannya ya Tuhan, pekerjaannya ya Tuhan, kiranya Engkau selalu menjaga Kak Fajar dan keluarga ya Tuhan, agar Kak Fajar dan keluarga makin menjadi berkat bagi sekelilingnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit Tuhan. Biarlah kiranya tangan-Mu mampu menolong mereka semua Tuhan, karena kami percaya hanya Engkau-lah yang dapat menyembuhkan kami atau menyembuhkan teman-teman kami Tuhan. Karena tidak ada satu dokter pun yang lebih berkuasa daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah obat-obat yang diminum oleh teman-teman kami yang sedang sakit ini dapat membantu mempercepat pemulihan mereka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang sedang berulang tahun pada bulan ini Tuhan. Kiranya dengan bertambahnya umur mereka, bertambah juga iman mereka kepada Engkau Tuhan, dan semakin rajin dalam melayani-Mu Tuhan. Tuhan, mungkin ada juga teman kami yang sedang dalam mengalami masalah atau sedang menghadapi pergumulan kehidupan ini Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai mereka Tuhan, agar mereka dapat keluar dari masalah itu dan dapat mengatasi masalah tersebut Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau tidak pernah memberikan masalah itu melebihi kemampuan yang dapat kami tanggung Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yaitu bangsa Indonesia ya Bapak, yang pada saat ini masih mengalami wabah COVID ini ya Bapak. Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami dari jajaran yang tertinggi hingga yang terendah. Biarlah mereka dapat memimpin negara ini dengan baik, dapat mengatasi segala permasalahan di negara ini dengan baik, dan selalu mengandalkan-Mu. Kami juga
berdoa untuk tenaga-tenaga medis yang bertugas dalam menangani COVID ini. Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kekuatan, biarlah dalam pelayanannya di bidang kesehatan, mereka dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang terkena COVID. Doa yang saudariku sempurna ini kami dasarkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, terima kasih Risma, Kak Samuel, dan Kak Dito telah memimpin doa syafaat kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman telah mengikuti PD kita pada hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Fajar yang telah membawakan firman pada hari ini. PD kita hari ini telah usai. Terima kasih untuk semuanya, teman-teman.